Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang skema dan self. Setiap manusia memiliki gambaran tentang dunia sekitarnya, gambaran mengenai bagaimana kita menerima dunia tersebut antara satu dengan yang lain, pastilah unik dan bervariasi. Suatu kumpulan keyakinan dan perasaan mengenai sesuatu yang dimiliki individu, termasuk di dalamnya stereotip, prejudis, dan generalisasi, inilah yang disebut dengan skema. Penyesuaian dan pengembangan diri kita sangat dipengaruhi oleh skema yang kita miliki. Setiap individu memiliki role skema, person skema, dan self skema. Yang pertama ada role skema. Role skema merupakan skema mengenai bagaimana seseorang dalam melaksanakan perannya, seperti yang diharapkan atau perilaku yang ideal dilakukan oleh peran tersebut. Contohnya di sini, guru. Guru adalah seseorang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya. Guru juga memiliki sikap bijaksana, berwawasan luas, dan memiliki etika dalam berperilaku. Yang kedua, person skema. Person skema seringkali terekspresikan dalam kesan pertama kita pada seseorang. Person skema kita pada sekelompok orang melalui ras atau etnisnya, inilah yang sering kita kenali sebagai prejudis atau biasanya bersifat negatif. Person skema adalah skema mengenai bagaimana seseorang individu diharapkan berperilaku. Yang ketiga, self skema. Self skema merupakan kumpulan keyakinan, perasaan, dan generalisasi yang kita miliki mengenai diri kita sendiri. Self skema kita merupakan inti dari dunia psikis yang kita miliki karena keberadaannya yang sangat mempengaruhi perasaan kita terhadap diri kita sendiri dan juga mempengaruhi perilaku kita. Yang termasuk di dalamnya yaitu diri, fisik atau body image, diri pribadi kita yang terdiri atas konsep diri, diri ideal, identitas diri, dan juga harga diri. Yang berikut, konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain, menurut Stuart dan Suden 2005. Siapakah aku? Nah, pertanyaan ini menggambarkan bagaimana cara seseorang memahami dan menilai dirinya. Yang berarti orang tersebut sedang membuat sebuah konsep tentang dirinya. Konsep diri sebagai pandangan dan perasaan kita terhadap diri sendiri yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial yang datang dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Yang berikut, pengaruh konsep diri terhadap pelayanan. Konsep diri terbentuk melalui proses yang terjadi sejak lahir, kemudian secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Konsep diri juga akan dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain, termaksud berbagai tekanan yang dialami individu. Hal ini akan membentuk persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan penilaian terhadap pengalaman akan situasi tertentu. Konsep diri terdiri atas 4 komponen, yaitu ideal diri, harga diri, identitas diri, dan juga status diri. 4 komponen ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ideal diri. Ideal diri dapat disebut juga sebagai standar pribadi. Jika di suatu perusahaan mempunyai standar manajemen atau standar pelayanan, atau di rumah sakit mempunyai standar operasional prosedur, maka standar pribadi adalah ideal diri. Ideal diri mencakup seperti standar bersikap, standar berbicara, standar dalam mengatur keuangan, standar dalam berpenampilan, dan lain-lain. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana dirinya harus berperilaku dan bertindak berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, atau penilaian personal tertentu. Harga diri. Harga diri adalah penilaian terhadap diri, baik penilaian dari diri sendiri maupun penilaian dari orang lain.
Brand 1969 mendeskripsikan harga diri sebagai kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk pengembangan diri yang sehat, sebagai konsep kepribadian yang terbentuk dari pikiran, perasaan, dan tindakan yang memiliki nilai diri, harga diri untuk mempertahankan kehidupan. Secara implisit, harga diri mengacu kepada kecenderungan seseorang untuk menilai secara negatif atau positif diri mereka sendiri di dalam suatu sikap tak sengaja, otomatis, ataupun spontan. Psikolog dari Amerika Abraham Maslow 1987 mendeskripsikan ada dua macam kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk rasa hormat dari orang lain dan kebutuhan untuk menghormati diri sendiri. Rasa hormat dari orang lain melakukan pengakuan, penerimaan, kedudukan, dan penghargaan. Tanpa kebutuhan-kebutuhan ini, Maslow katakan seseorang akan merasa kehilangan semangat hidup, pesimis, dan rendah diri. Harga diri itulah yang dapat digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri, termaksud hilangnya percaya diri dan harga diri. Berikut saya akan menjelaskan mengenai identitas diri. Definisi mengenai identitas diri yaitu suatu pengakuan dan perasaan yakin akan identitas individu yang membutuhkan proses berpikir yang cukup lama dan rumit untuk menjadi seorang aku yang berbeda dengan orang lain di sekitarnya demi mendapatkan arti atau makna untuk kehidupannya sendiri. Menurut Erikson, seseorang yang sedang mencari identitas akan berusaha menjadi seseorang yang berarti berusaha untuk menjadi diri sendiri sebagai aku, yang bersifat sentral, mandiri, unik, yang mempunyai kesadaran akan kesatuan batinnya, sekaligus juga berarti menjadi seseorang yang diterima dan dikenali oleh banyak orang. Dimensi identitas. Menurut Erikson dalam Santruk tahun 2003, identitas melibatkan 7 dimensi, antara lain yang pertama genetik, yang kedua adaptif, yang ketiga struktural, yang keempat dinamis, yang kelima subjektif atau berdasarkan pengalaman, yang keenam timbal balik psikososial, dan ketujuh status eksistensial. Jadi baik, saya Artanumra Saputra dengan NIM 1907020150 akan menjelaskan tentang aspek-aspek identitas diri. Adapun aspek-aspek identitas diri dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, identitas prestasi. Seorang individu berkata telah memiliki identitas jika dirinya telah mengalami krisis dan ia dengan penuh tekad mampu menghadapinya dengan baik. Justru dengan adanya krisis akan mendorong dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang berikut, identitas penyitaan. Identitas sementara tidak hanya tentang satu krisis, tetapi ia memiliki komitmen atau tekad, sehingga individu berangan-angan tentang apa yang ingin dicapai dalam hidupnya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dihadapinya. Akibatnya, ketika individu dihadapkan pada masalah realistis, tidak mampu menghadapi dengan baik, bahkan kadang-kadang melakukan pertahanan diri seperti rasionalisasi, regresi, reaksi-reaksi, dan sebagainya. Yang berikut, identitas moratorium. Identitas kuat inisial dengan adanya krisis, tetapi ia tidak memiliki kemauan atau tekad untuk menyelesaikan masalah krisis tersebut. Ada dua kemungkinan tipe individu ini, yaitu yang pertama, individu yang menyadari adanya suatu krisis yang harus, tetapi ia tidak mau menyelesaikannya. Yang kedua, orang yang memang tidak menyadari tugasnya, namun juga tidak memiliki komitmen. Yang berikut atau yang terakhir, yaitu identitas difusi. Orang yang ini yaitu orang yang mengalami kebingungan dalam mencapai identitas. Ia tidak memiliki krisis dan juga tidak memiliki tekad untuk menyelesaikannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi identitas dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, keluarga. Yang berikut atau yang terakhir itu tentang identitas difusi. Orang dalam tipe ini yaitu orang yang mengalami kebingungan dalam mencapai identitasnya. Ia tidak memiliki krisis
dan ia juga tidak memiliki tekad untuk menyelesaikannya. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi identitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi identitas adalah: yang pertama, keluarga. Orang tua adalah sosok yang paling penting dalam perkembangan identitas remaja. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga. Iklim keluarga yang sehat yaitu interaksi sosial emosional di antara keluarga seperti ibu, ayah, orang tua anak, dan anak-anak. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil. Malah dengan iklim keluarga yang kurang sehat, remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya yang matang. Mereka akan mengalami kebingungan, konflik, atau frustasi. Yang berikut, grup referensi. Grup referensi merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki masa remaja. Pada umumnya, remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya atau pergrup. Sejak seorang remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya sudah mulai terbentuk, karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami identitas diri atau jati dirinya. Sebagai satu hal yang paling penting, melalui kelompok tersebut, remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan bagi dirinya. Yang berikut atau yang ketiga, orang yang berarti, yaitu merupakan seorang yang sangat berarti seperti sahabat, guru, kakak, bintang film, atau bintang olahraga, atau orang yang dikaguminya. Remaja cenderung akan menganut nilai-nilai yang ada pada idola tersebut ke dalam dirinya, sehingga remaja sering berperilaku seperti tokoh idolanya dengan sikap-sikap atau perilaku dan bahkan seolah-olah menjadi seperti